Puji nama Tuhan. Saya percaya pada sore hari ini keadaan kita luar biasa. Dan saya melihat hari ini wajah-wajah yang segar, wajah-wajah yang menawan ada ya. Kita mau belajar bagaimana mengakhiri hidup dengan mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan dari Imam Yoyada. Yang siap katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh kita buka satu kitab 2 Tawarik 24 ayat 15 sampai 16. 2 Tawarik 24 ayat 15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah dia. 130 tahun umurnya ketika ia mati, ya. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja. Karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Bapak, Ibu, Om, Tante, Koko, Cici, dengarkan baik-baik, saya mau bertanya. Kira-kira kalau nanti ya semua tentang hidupmu itu sudah selesai. Anggap aja akhir hidupmu itu sudah selesai. Kira-kira pertanyaannya ya, gak ada lagi gini, gak ada lagi kesempatan kedua. Dan gak ada lagi kata nanti aku mau berubah. Pokoknya ingat ya, hari ini ingat kira-kira kalau akhir hidup udah selesai. Itu mau hidupmu dikenang seperti apa? Coba tanya pribadi di hati masing-masing. Kira-kira di akhir hidup nanti engkau itu mau dianggap orang, dicap orang seperti apa? Kira-kira orang itu mau mengenang kehidupanmu itu seperti apa? Makanya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kenapa Bapak Gembala kasihin finish well, finish strong. Ini begitu keren karena kenapa banyak orang percaya yang memulai kehidupan pelayanannya dengan api yang menyala-nyala. Tetapi di tengah perjalanan apinya padam sehingga dia tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bahkan di akhir hidupnya ceritanya adalah meninggalkan Tuhan. Imannya mulai layu, rencana Tuhan gak terjadi, panggilannya mulai meleset dan hidupnya gak menjadi maksimal. Tapi doa saya cuma satu, kita semua yang terbilang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang akan mengakhiri hidup dengan mahkota kemuliaan. Katakan amin. Amin. Coba lihat kanan kiri sentuh katakan tetap setia sampai akhir. Ya. Bilang ojo aneh-aneh. Urip mok sepisan. Raiso dibaleni. Ya. Oke. Sekali lagi hebat di awal. Di tengahnya saudara dipakai Tuhan. Tapi jatuh di akhir. Banyak enggak saudara? Oh enggak banyak. Kathah. Ya. Nah sekali lagi Alkitab juga mencatat seseorang seperti itu saudara. Sekali lagi bukan raja, bukan tokoh populer ya. Namanya jarang disebut. Tetapi dia mengajarkan sebuah kesetiaan, bukan berhenti tengah jalan. Tetapi sampai akhir dia menunjukkan finish strong and finish well. Yaitu namanya Yoyada. Pernah dengar nama ini Yoyada? Siapa yang pernah dengar kata nama Yoyada angkat tangan? Atau mungkin di JKI ada yang namanya Bapak Yoyada, ada? Loh kalau belum ada boleh loh. Mana dia dibaptis sama Bapak Gembala, nama baptisnya siapa? Yoyada. Wah keren loh ya. Yoyada Iwan Ang. Wah keren ya kok ya. Tak baptis lagi ya kok. ya kan Yoyada Henry siapa? Keren ya Yoyada ya. Nah kekasih Tuhan, Yoyada itu adalah seorang imam besar dari kerajaan Yehuda. Yoyada itu siapa sih? Yoyada itu adalah seorang imam besar dari kerajaan Yehuda dan dia hidup di masa yang sangat kelam. Saya mau cerita dulu kekasih Tuhan. Yoyada ini dia menjabat sebagai imam besar itu di zaman pemerintahan Raja Yoram. Raja siapa? Yoram. Raja Yoram ini adalah anak dari Raja Yosafat. Sama-sama ngomong Yosafat. Ya, oke. Ini minggu depan ujian ya. Ya. Raja Yoram ya itu punya istri namanya Ratu Atalia. Sama-sama ngomong Atalia. Di sini ada yang namanya Atalia? Ada? Ada ya? Oh, soalnya saya punya anak Yud namanya Atalia kok. Ya, Atalia. Nah, dan Raja Yoram itu punya anak namanya Raja Ahasia. Sama-sama katakan Ahasia. Ya, dan Raja Ahasia punya istri namanya Ratu Sibia, katakan Sibia. Nah, ini yang paling menarik. Nah,
Raja Ahasia punya anak namanya Yoas. Sama-sama katakan Yoas. Nah ceritanya ya, Ahasia ini meninggal. Dan Ratu Atalia itu sudah janda. Ya, sang ibu suri ini sudah janda. Nah, waktu itu Ratu Ahasia meninggal, ya, tinggallah Yoas kan, saudara ya. Nah, tinggallah Yoas dan Ratu Atalia itu memimpin dengan cara yang sangat kejam, di mana dia mulai membunuh setiap keturunan raja sehingga dia bisa mengkudeta sebuah politik dan dia memperoleh sebuah takhta di kerajaan Yehuda. Dan satu targetnya yang dia target adalah siapa? Yoas yang akan dia bunuh. Nah, lalu saudara ya, waktu terdengarlah Yoas mau dibunuh, waktu Yoas masih usia 1 tahun. Bayangin saudara, 1 tahun dikejar untuk dibunuh, ternyata Tuhan gak tinggal diam. Tuhan memakai imam dengan istrinya bernama Yoyada dan Yoseba. Ya, Yoseba ini istri dari Yoyada. Ya, dilarikan ke bait suci Tuhan dan di sana dia dilindungi, dipelihara dan dibesarkan. Di mentoring saudara. Di mentoring sampai gede. Nah kekasih Tuhan. Dan waktu itu bangsa Israel kacau sekali. Bangsanya sangat kacau, menyimpang dari Tuhan. Dan penyembahan berhala itu merajalela. Benar-benar sudah gak kembali sama Tuhan yang benar. Dan kehidupan politik, kehidupan rohani kacau balau. Tetapi satu hal yang kita perlu catat baik-baik. Yoyada dia berdiri sendirian untuk berdiri atas iman di dalam Tuhan untuk membalikkan keadaan. Yoyada ya, sekali lagi kekasih Tuhan, dan selama Yoyada itu hidup, sekali lagi raja dan bangsa tetap berjalan benar di hadapan Tuhan karena waktu itu Yoas ya di usia 7 tahun diangkat jadi raja. Dan waktu itu Yoyada dia merencanakan sebuah kudeta yang resmi untuk menggulingkan Ratu Atalia. Wah ini kalau dibuat film Dracin cocok loh saudara ya. Kayak temanya CEO gitu ya. Tong 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 cocok saudara ya. Wah ini kalau Ratu Atalia mungkin wajahnya judes ya. Kalau dia ngomong tuh cuma dengan matanya mendelik-mendelik dengan backsound di belakang. Akan kugulingkan tahta ini. Wah ya kan, akan kubunuh keturunan itu. Dan aku akan mengembalikan tahta di dalam tanganku. Cuman mata sama mulut tok sing ngene-ngene. Nah itu persis saudara ya. Nah kekasih Tuhan, dan waktu Yoas diangkat bersama dengan kesepakatan para imam-imam pejabat petinggi-petinggi di situ. Di situ Yoyada menyatakan bahwa apa saudara? Dia akan mengembalikan sebuah bangsa kepada Tuhan. Dan sekali lagi kekasih Tuhan, di sini Yoyada secara nggak langsung dia mengembalikan dan menyelamatkan satu generasi sampai kepada Yesus. Kita perlu tahu saudara kekasih Tuhan, bahkan ketika Yoyada meninggal, dia nggak dikuburkan di tempat kuburan imam biasa, bukan saudara. Tetapi apa? Dikatakan Yoyada dikuburkan di antara raja-raja. Apa enggak luar biasa saudara? Ya, maknanya apa saudara? Sekali lagi, ini bukan soal posisi, tetapi sebuah kehidupan yang berkenan. Karena surga itu memberi kehormatan kepada orang yang setia sampai akhir seperti Yoyada. Katakan amin. Ya, dan hari ini saudara kita enggak sedang belajar bagaimana memulai hidup yang hebat. Kekasih Tuhan, hari ini kita nggak belajar bagaimana memulai hidup yang berapi-api. Tapi kita belajar bagaimana mengakhiri hidup dengan mahkota kemuliaan. Yang mau katakan yes. Amin ya. Di sini semua mau terima mahkota kemuliaan? Amin. Yang amin saya dengar cuma bagian deretan Bapak Gembala, Ibu Gembala ya. Yang belakang mau terima mahkota kemuliaan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Pasti kita terima mahkota kemuliaan. Amin. Yuk, hari ini kita mau belajar dari Yoyada. Kebenaran pertama saudara, yaitu apa? Mahkota kemuliaan itu diberikan kepada mereka yang hidup untuk tujuan Allah, bukan untuk ambisi pribadi. 2 Tawarik 24 ayat 2 kalau kita tarik saudara ya. Yoas itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Kekasih Tuhan,
Waktu dia sudah berhasil menggulingkan ya kekuasaan dari Ratu Athalia, ya, Yoas itu dimentor langsung oleh Yoyada. Kurang lebih masa pemerintahan Yoas itu kurang lebih 40 tahun lamanya. Dan karena itu 130 tahun ya usia Yoyada, waktu itu Yoyada meninggal. Tetapi di sini dicatat begitu luar biasa, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Kekasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Saat kita ya, bayangkan kita itu punya dua pilihan hidup. Saudara pilih mana? Hidup yang cepat viral, ya banyak yang kenal, tapi nggak berdampak kekal. Atau hidup yang mungkin nggak terkenal, tapi bisa mengubah banyak orang. Pilih A atau B. Yes, amin saudara. Tapi masalahnya hari ini banyak orang memilih A. Dia apa saudara? Pingin terlihat hebat. Pingin terlihat apa? Dikenal. Tapi apa? Tidak, hidupnya itu tidak berdampak bagi orang. Semua karena apa? Ambisi pribadi. Dan kita kembali lagi ke kasih Tuhan ya. Jangan seperti kembang api, sama-sama katakan kembang api. Ya, jangan kembang api ya. Mungkin di sini suami-suami, pernah ada suami itu datang sama saya Cian ya. Aduh, kenapa kok ribut sama Cece itu kenapa? Surabaya kan Cece ya. Kenapa? Aduh Cece muan, lo dulu kok kita pas nikah aku lihat kok tuh bahagia loh sama Cece. Iya Cece kok pas pacaran mbak Koko wan. Waduh, kayak kembang desa, baru nikah kayak kembang api. Lo kok iso kok? Iya mbok cerewet dador gitu. Iya, lo makanya gitu. Wah, ya kan. Ya kan bukannya dulu Koko kan dah berjanji seia sekata dalam suka maupun duka, dalam keadaan kalem maupun cerewet. Yo iya sih Wan, tapi enggak kayak kembang api meledos tok ae sini ceciku ya kan. Ya, jangan seperti kembang api saudara yang apa? Cuma biar wah seneng kan, tepuk tangan, semuanya terang di langit, tapi seketika itu juga mulai apa? Redup. Kekasih GKI Pondok Daud, dengarkan baik-baik. Mungkin sekali lagi kita itu tidak menyilaukan. Mungkin seperti Yoyada, bukan orang terkenal. Bukan orang terkenal, bahkan Yoyada terancam nyawanya. Tetapi cukup untuk menuntun generasi sampai hari ini kepada Yesus Juru Selamat kita. Amin. Nah ini kebenaran yang Yoyada ingin bagikan. Yang pertama, Yoyada itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk rencana Tuhan, katakan amin. Yoyada tidak memikirkan dirinya sendiri. Karena apa? Saudara kalau setiap awal bulan kan perjamuan kudus dengan Bapak Gembala kan, betul, dengan gereja perjamuan kudus kan. Saudara sadar enggak kalau kau perjamuan kudus, makna terdalamnya apa sih? Apa saudara? Tentang apa? Penebusan. Tapi ada satu makna lain yang saudara harus pegang baik-baik. Saat engkau angkat roti, saat engkau angkat anggur, bukan cuma untuk apa? Cuma untuk nyamil, duduk saudara ya. Barmangan gelegean, nemen ya. Nah tetapi apa? Saat engkau terima anggur dan darah dan tubuh Kristus, itu terjadi pertukaran. Sama-sama katakan pertukaran. Yes, di mana hidupku bukan lagi aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Katakan amin. Sehingga hidup kita nggak sembarangan, hidup kita sudah ada dalam rencana Tuhan, hidup kita sudah ada dalam pelaksanaan rencana Tuhan, dan hidup kita harus berjalan melakukan rencana Tuhan. Itu saudara. Jadi kalau kita awal bulan kita terima perjamuan kudus, jangan cuma kita makan dan minum, resapi ini. Berarti hidupku sudah milik Tuhan dan Tuhan ada dalam aku. Dan untuk itu aku gak bisa hidup sesuai dengan diriku sendiri. Tapi aku hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Apa saudara? Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bantu ya Stefania, lanjutnya apa? Kau bersamaku. Apa saudara? Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Thank you Stefania, bantu Ko Iwan ya. Nah kekasih Tuhan, Yoyada dan gak mikir dirinya sendiri. Dia selamatin Yoas karena dia tahu Yoas itu adalah pilihan Tuhan. Dia gak mikirin nyawanya dia. Dia gak mikirin lagi istrinya. Dia gak mikirin lagi keluarganya. Karena dia tahu rencana Tuhan itu adalah tujuan akhir hidupnya. Supaya segala sesuatu rencana ilahi digenapi dalam hidupnya. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau engkau memilih hidup untuk melakukan rencana Tuhan, maka hidupmu akan melahirkan generasi yang sangat dahsyat di hadapan Tuhan. Akan menjadi cerita banyak orang bahwa melalui keluargamu akan banyak orang lain mendapatkan jawaban dan diselamatkan. Amin.
Yoyada itu punya satu prinsip, pengaruh itu lebih penting daripada posisi. Katakan amin ya. Pengaruh itu lebih penting daripada posisi. Matius 5 ayat 13 sampai 14 ngomong gini saudara, ini terkenal sekali. Kita itu garam dan terang dunia. Yoyada tahu persis tentang hal ini. Di mana apa? Di mana dia itu hidupnya tidak cuma untuk dirinya sendiri, tetapi memberikan impact. Katakan impact. Memberikan pengaruh yang baik. Kekasih Tuhan, goal kita sebagai orang percaya itu bukan memberitakan Injil dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu katam 5 kali, bukan. Tetapi saat hidup kita itu dikenal oleh kanan kiri kita, keluarga kita. Saat mereka melihat kita, mereka melihat Yesus di hati kita. Coba yang kanan kirinya saudaranya, ciciknya atau kokonya, suami istrinya. Coba enggak usah banter-banter, bisiin. Kamu sudah melihat Yesus belum di hatiku? Coba. Kamu sudah ngerasain Yesus belum dari aku? Goalnya itu aja. Aku enggak sefasih Pastor Honggo. Enggak sefasih Pastor Victor. Tetapi kalau hidupmu sudah bisa memberikan pengaruh, memberikan satu Yesus di tengah-tengah dunia ini, keluargamu, itu sudah cukup. Ya, amin. Dan Yoyada sekali lagi enggak punya jabatan tinggi. Tetapi dia punya pengaruh rohani yang sangat kuat. Tercatat apa? Selama Yoyada hidup, Yoas hidup benar. Oh, enggak main-main loh. Saudara, kalau Alkitab sudah approve, kalau Alkitab sudah centang biru sama Yoas, apa yang diberikan Yoyada itu pengaruhnya luar biasa. Di sini yang orang tua, ayo sama-sama kita bergandeng tangan yuk, Bapak Ibu Koko Cici semuanya. Jadi pengaruh yang baik buat anak kita, istri dan suami kita, katakan amin. Ya, lahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang paling penting. Warisan ya sejati itu bukan apa yang kamu miliki. Betul apa betul? Ya, tetapi siapa yang kamu bentuk. Amin. Pegang ini baik-baik. Ini yang Yoyada mau sampaikan sama kita pada malam hari ini. Ya, nah Yoyada tidak meninggalkan istana. Yoyada nggak meninggalkan kekayaan. Yoyada nggak meninggalkan nama besar. Bahkan yang sering dibahas siapa? Yoas kan? Kalau kita dengan firman Tuhan, Yoyada jarang. Mungkin hari ini saudara, loh, ono toh ceng jenenge Yoyada loh, ya kan? Tetapi dengar baik-baik, Yoyada sudah membuktikan satu perkara yang luar biasa. Dia bukan memberikan apa yang dia miliki, tetapi dia membentuk sebuah generasi, yaitu warisan iman yang dia turunkan kepadanya, yaitu Yoas. Tidak main-main kekasih Tuhan. Jadi di sini kita yang punya keturunan, jangan cuman kita apa? Berikan harta, penting enggak? Penting, itu penting saudara, ya kan? Tetapi yang terpenting jangan lupa, yaitu wariskan iman. Wariskan apa? Value, katakan sama-sama value. Wariskan nilai kerajaan sorga. Wariskan budaya kerajaan sorga. Wariskan apa? Pikiran kerajaan sorga. Wariskan apa? Wariskan lidah bibir kerajaan sorga. Wariskan apa? Langkah hidup pekerjaan kerajaan surga itu seperti apa? Supaya anak-anak kita nanti, keturunan kita nanti akan menjadi keturunan yang memiliki satu warisan dari orang yang takut akan Tuhan, yaitu Anda dan saya. Ya, Yoyada berhasil meninggalkan apa? Seorang yang raja yang takut akan Tuhan dan sebuah bangsa. Di akhir cerita itu bangsa Israel akhirnya kembali kepada penyembahan yang benar, saudara. Ya, nah, kekasih Tuhan, hari ini mungkin di antara kita ada yang bertanya, aku memangnya bisa apa? Ya, aku bisa dapat apa? Aku bisa jadi apa? Prok. Ya kan, apalagi aku bisa dikenal sejauh apa? Ya, tapi jarang yang bertanya kan, saudara. Tuhan, lewat hidupku siapa yang bisa Engkau ubah? Amin. Kemarin anak youth semangatnya luar biasa loh, ya semangatnya luar biasa. Ada satu orang yang bertanya waktu itu kemarin, penginjilan paling efektif itu gimana sih, Ko Iwan? Apakah dengan firman Tuhan? No, saya katakan gini, penginjilan paling efektif itu adalah pendampingan. Amin, saudara. Karena dengan pendampingan kita bisa memberikan impact siapa yang akan kita ubah di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena tujuan hidup Anda dan saya, dengarkan baik-baik, bukan self achievement, tetapi tentang kingdom impact.
tentang memberikan dampak kerajaan surga. Ya, untuk itu hidup jangan main-main. Siji loro telu, ayo konco podo. Lanjutannya, papat mo enam, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep, derek Gusti yong sing. Coba ngomong kanan kirinya. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Ngomong kanan kirinya. Papat lima enam, derek Gusti ya sing. Nah, pitu wolu, jawil, derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep, nek keduren Gusti mesti selamat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Karena apa? Karena orang yang hidup untuk Tuhan mungkin tidak selalu terlihat besar, tapi pasti hidupnya tidak sia-sia ya. Karena saudara, GKI Pondok Daud dengerin baik-baik, engkau tidak harus jadi terkenal untuk jadi berarti, tapi engkau harus hidup benar untuk jadi berdampak. Ya, amin ya. Oke, poin yang kedua saudara, ini yang Yoyada mau katakan sama kita malam melalui firman-Nya, yaitu mahkota kemuliaan diberikan kepada mereka yang berani berdiri benar di tengah generasi yang rusak. Amin saudara. Keberhasilannya melalui Yoas, di mana generasi yang begitu rusak. Dikatakan di sini, Yoas memiliki satu hidup yang benar di hadapan Tuhan melalui Yoyada. 2 Tawarik 23 1-3 ngomong gini kan, bahwa Yoyada itu mengubah pemimpin, membuat perjanjian dan mengangkat Yoas sebagai raja yang sah di hadapan Tuhan untuk menggulingkan Ratu Atalia tadi saudara. Ya, supaya apa? Karena tujuan Yoyada satu, untuk mengembalikan ranah utama, mengembalikan jalan yang salah dari bangsa itu kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi bayangin kekasih Tuhan ya, kita hidup sekali lagi ingat baik-baik. Masalahnya itu bukan karena kita tidak tahu yang benar. Ya, masalahnya kenapa di dunia ini banyak yang salah dan kita tuh kadang sering kali ikut-ikutan salah. Karena sekali lagi masalahnya bukan karena kita tidak tahu yang benar. Masalahnya adalah berani atau tidak kita tetap benar saat kita sendirian. Dan ini yang kita mau catat baik-baik highlightnya. Yoyada berani berdiri saat semua orang lain memilih diam. Ya, di zaman itu, tante, ya ampun, penyembahan berhala itu merajalela di mana-mana. Bayangin saudara ya, dan kepemimpinan jatuh pada orang yang salah dan orang benar hampir tidak terdengar. Tapi Yoyada dia berani berdiri sendirian untuk menyuarakan kebenaran. Yang menginspirasi mengajak pemimpin-pemimpin untuk menggulingkan Atalia itu Yoyada saudara. Karena Yoyada gak bisa betah untuk hidup lama-lama di dalam dosa. Kekasih Tuhan di GKI Pondok Daud bisa jatuh dalam dosa. Lagi, kekasih Tuhan di GKI Pondok Daud bisa jatuh dalam dosa, Ci. Oh tambah gak yakin. Ya, bisa enggak? Bisa, tetapi satu encourage kita semuanya. Jemaat GKI Pondok Daud tidak bisa hidup dalam dosa. Ya, amin. Kita bisa jatuh. Yes, kita manusia biasa, bisa terpleset, betul enggak? Ya kan? Kadang kita seperti lidah kan, yang bisa berucap, bisa menyakitkan hati orang kan? Karena lidah ini tempat yang paling licin, makanya gampang terpleset, katanya gitu kan. Nah, tetapi satu hal, jangan sampai kita tinggal ya di dalam dosa itu. Kekasih Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya bisa ada di tengah-tengah orang-orang yang berdosa. Tetapi engkau tidak akan pernah betah dengan dosa yang dilakukan orang-orang di sekitarmu. Makanya apa yang kau lakukan bukan menghindar, tapi apa seperti Yoyada, menyuarakan kebenaran, ya, menyampaikan satu kebenaran. Jangan bersembunyi. Yoyada nggak sembunyi loh. Dia hadepin sekalipun apa kematian yang akan dia hadapin. Tapi Yoyada nggak pernah takut. Karena apa? Kebenaran bagi Yoyada itu nggak membutuhkan mayoritas. Ya.
Kebenaran itu enggak butuh mayoritas, kebenaran itu butuh keberanian. Katakan amin, ya. Nah, Keluaran 23 ayat 2 ngomong gini, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Yoyada enggak menunggu loh saudara, semua orang setuju. Sekali lagi ya, dia enggak menunggu situasi nyaman. Dia tahu ini benar dan itu sudah cukup bagi dia untuk maju, untuk menyatakan kebenaran. Kehidupan orang-orang percaya, hari-hari yang Tuhan butuhkan itu cuma satu. Saat engkau tahu itu salah, engkau berkata, ini salah. Berani gak ngomong gitu di tengah-tengah dunia ini? Saat engkau ada di tengah-tengah komunitas yang salah, berani gak berkata, bro sorry ya ini salah, aku gak bisa. Ayo mau gak sama aku, kita kembali ke jalan yang benar. Saat engkau ada dalam lingkungan yang membuat kau mundur dari Tuhan, engkau mau gak katakan ini salah. Salah satu musuh terberat kita yang sering kali menyerang kita adalah apa? Kompromi. Halo. Karena saat kita berkompromi, di situ hal yang paling kecil bisa menjadi besar dalam kehidupan kita semuanya. Kompromi itu bisa mengubah sebuah perspektif kok. Yang mana saat perspektif Tuhan yang begitu hebat, bisa kita ganti kacamata dengan perspektif kita. Kompromi itu yang membuat rencana Tuhan terhenti, gak terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Orang-orang percaya di tempat ini, jangan kompromi. Sama-sama ngomong, jangan kompromi. Ya, karena satu keberanian dari Yoyada itu mengubah arah satu generasi. Ya. Lebih baik saudara, kita itu apa? Sendirian bersama kebenaran daripada rame-rame dalam kesalahan. Lebih baik rame-rame dalam kesolehan. Amin ya. Saudara tahu ikan salmon? Tahu ikan salmon? Ikan salmon bagaimana untuk dia bertahan hidup? Dia harus melawan arus. Karena hanya ikan yang mati, dia yang mengikuti arus. Dunia ini semakin hari gak semakin baik saudara. Semakin berantakan. Pertanyaannya, Tuhan mencari adakah di antara engkau yang masih berdiri berpegang dengan iman. Dan berkata, aku tahu ini salah dan aku tidak akan ikut-ikutan. Dan aku akan lawan arus datang kepada Tuhan. Kesimpulannya apa? Orang yang dipakai Tuhan itu bukan orang yang paling aman. Tetapi apa? Tetapi yang paling berani untuk tetap hidup benar. Amin. Jujur ya saudara, kita ini kadang mengaku raja walinya Tuhan. Betul apa betul? Tapi di luar kita jadi burung gereja. Ya kan? Yuk bilang sama diri sendiri, aku raja walinya Tuhan. Bukan burung gereja. Apa maneh manuk emprit. Ya. Jangan jago di gereja. Di gereja engkau boleh haleluya, boleh puji Tuhan, boleh shalom, boleh maranatha, sola gracia, lo label rekaman malan. Tetapi di luar halelupa. Makanya saya pernah cerita di sini ya, tulisan selamat beribadah jangan ditempel di gereja. Ucapan selamat beribadah jangan diucapkan di gereja. Ucapan dan logo selamat beribadah, saya pernah ceritakan kapan lalu, itu harusnya ditempel di mana? Di mana? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ditempel di mana? Selamat beribadah? Di luar. Di mana lagi? Di kamar tidur kita. Di mana lagi? Tempat kerja kita. Di mana lagi? Selamat beribadah tulis di mana? Handphone kita. Apalagi di tempat sablon baju kita. Di hati kita. Setiap hari kita ngomong selamat beribadah. Itulah. Sehingga kita sadar kita harus hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Ini poin terakhir. Mahkota kemuliaan diberikan kepada mereka yang setia sampai akhir. Amin. Udah akhir muamin banget. 2 Tawarik 24 ayat 15 sampai 16 ngomong gini saudara. Yoyada menjadi tua dan lanjut umurnya. Dan ia waktu meninggal di usia 130 tahun dikuburkan di kota Daud di antara raja-raja. Kekasih Tuhan, kita sering nonton pertandingan lari ya.
Kasih Tuhan bayangin, kalau kita ada di tempat maraton, misalnya yang 10 kilometer, kalau saudara berhenti di 10 kurang 1, kira-kira menang enggak saudara? Enggak menang. Untuk itu temanya begitu luar biasa kan, finish strong and finish well. Itu artinya apa? Hiduplah tetap kuat, setia, dan akhiri hidupmu dengan kemenangan. Itu yang Bapak Gembala mau sampaikan sama kita pada hari ini. Ya, jangan pernah berhenti tengah jalan. Ya, sekali lagi banyak yang startnya cepat tapi berhenti di tengah jalan. Bapak Ibu Koko Cici tahu ya ceritanya tentang kelinci dan kura-kura. Ya waktu kita kecil diceritain kelinci dan kura-kura, lomba lari, siapa yang menang? Kura-kuranya kan. Kenapa kura-kura bisa menang? Karena kelinci terlalu menyepelekan. Kelinci menunda-nunda. Sang kelinci itu menganggap remeh dan dia istirahat. Dia nina bobokkan dirinya sendiri. Dan waktu bablas, kura-kura lewat ke garis finish dan dia menang. Halo, saya mau tanya di sini, berapa banyak kekasih Tuhan sampai hari ini kairos Tuhan terlewat dalam hidup kita semuanya? Banyak ya? Kairos Tuhan itu sering kelewat waktu kita jadi kelinci itu tadi. Yuk, mau enggak jadi kura-kura? Mungkin lambat, mungkin diolok-olok, tapi pelan-pelan engkau tetap setia maju. Pelan-pelan engkau tetap selesaikan, pelan-pelan engkau tetap taat, pelan-pelan engkau tetap tekun sampai akhir hidup engkau pegang kebenaran. Amin. Yoyada itu tidak hanya hidup benar, tapi dia bertahan dalam kebenaran sampai akhir. Ya, Matius 24 ayat 13 ngomong gini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yoyada enggak cuma setia di saat mudanya, tetapi Yoyada sampai akhir dia menjaga apinya tetap nyala. Ya, Tuhan katakan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan janganlah hendaknya kerajinmu kendor. Artinya apa? Apimu jangan sampai padam. Tuhan gak mau kita perpet-perpet, tapi Tuhan mau kita terus menyala, tetap konsisten sampai tua. Itu jarang terjadi. Tapi hari ini mungkin ada yang senior datang di sini. Ibu-ibu ya, oma-oma yang masih semangat. Saya appreciate begitu luar biasa. Kasih tepuk tangan buat oma-oma, opa-opa di sini. Haleluya, amin. Tetap setia sampai masa keemasan. Ya, kita harus belajar ya. Karena apa? Kesetiaan jangka panjang itu lebih berharga daripada semangat sesaat. Ya, amin saudara. Ya, jangan seperti minuman soda, dibuka, wah semangatnya di awal. Tetapi apa? Kita di akhirnya jadi lemas lagi. Wahyu 2:10 ngomong gini saudara, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu di dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini yang terakhir ya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Katakan amin. Ya. Saudara, Yoyada tidak hanya memulai dengan baik, tapi dia menyelesaikan dengan mulia. Dan akhir Yoyada menceritakan tentang kehormatan hidup. Bayangin deh, kalau nanti suatu saat ya Koko Cici Om Tante, kita berdiri di depan tahta Tuhan, ketemu Tuhan Yesus, dan dia dipanggil namanya Iwan. Ya Tuhan, ya. Menyala engkau, aku tidak mengenal engkau, ya apa rasanya ayo. Ya kan, sakit enggak hatinya? Sakit saudara. Tapi coba, kalau kita datang, ya misalnya anakku, engkau sudah menyelesaikan pertandinganmu dengan baik. Terima mahkota kehidupan. Waduh. Itu mungkin ya merasakan selama penderitaan di dunianya, menangis berdoa untuk jemaat Tuhan, bergumul melayani di dalam pergumulan yang berat. Rasanya kayak sirna seketika. Karena semua terbayar lunas dengan kesetiaannya menerima mahkota kemuliaan. Tapi saya berdoa di tempat ini semua adalah bilangan orang-orang yang setia. Tuhan tidak meminta kita jadi yang paling hebat. Tapi Tuhan meminta kita tetap setia sampai akhir. Saya akan tutup dengan sebuah cerita saudara. Nah ini dia, saya suka banget sama cerita ini. Yaitu Horatio Spafford.
Kisahnya seperti ini saudara. Horatio Spafford ini bukan seorang pendeta besar. Dia bukan seorang petinggi. Dia bukan seorang pejabat. Dia bukan seorang yang kaya raya. Dia orang yang sangat biasa saudara. Nah ceritanya ya, di dalam hidupnya dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Begitu sangat penderitaannya sangat menyakitkan. Yaitu apa? Bisnisnya bangkrut karena terjadi kebakaran besar di Chicago waktu itu. Dan apalagi anaknya itu ada 5. Cowok 1, ceweknya 4. Kira-kira Koko Cece yang punya anak satu-satunya gender di situ. Disayang enggak kira-kira? Hah? Ditukar? Enggak boleh. Ya. Disayang dong karena satu-satunya kan. Tetapi anak cowoknya meninggal karena sakit. Anaknya tinggal berapa? Yang cewek? Berapa Ci? 4. Ya. Tetapi tidak sampai berhenti di situ saudara. Tiba-tiba istrinya ngejak 4 orang anaknya berlayar. Mungkin mau keluar negeri lewat kapal. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba kapalnya karam. Dan 4 orang anaknya meninggal dunia. Tenggelam, tinggal istrinya. Lalu istrinya saudara mengirimkan sebuah telegram singkat. Saved alone. Cuman selamat sendirian. Bayangin saudara, Bapak Horatio ini apa? Dia kehilangan hampir semuanya. Kehilangan masa depan. Dia kehilangan keluarganya. Dan beberapa waktu kemudian Spafford bersama dengan istrinya. Dia berlayar menuju ke titik lokasi yang mana kapal tenggelam. Dan nyawa 4 anak perempuannya meninggal di situ. Dan di situ dia terdiam. Dengan air mata yang menetes. Dia gak marah sama Tuhan. Dia tidak meninggalkan imannya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia menulis sebuah lagu yang sangat terkenal. Berjudul apa? It is well with my soul. Dia menulis seperti ini. When peace like a river. Ya, terima kasih ya multimedia bantu saya ya. Attending my way. When sorrows like sea billows roll. Whatever my lot thou hast taught me to say. It is well with my soul. It is well with my soul. Maknanya begitu dalam saudara. Ya, artinya apa? Kekasih Tuhan bayangin, seseorang kehilangan segalanya itu masih bisa berkata, jiwaku tetap tenang. Saya akhiri dengan kata-kata seperti ini. Iman itu bukan soal keadaan baik, tetapi iman soal kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir. Seperti Yoyada, dia akhiri hidup dengan didapati setia kepada Tuhan dan kebenaran.